warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya, mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberi keberkahan, keselamatan ya. Kondisi pandemik tetap tidak menghalangi kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pada hari ini Pak Eka akan memberikan materi mengenai acuan dan perancah pilar. Jadi kalau yang kemarin kita bicara masalah acuan dan perancah abutmen, maka sekarang adalah kita ke arah pilar. Jadi kalau yang abutmen atau kepala jembatan posisinya di ujung-ujung sungai yang mendekati daratan, maka yang pilar itu antara dua abutmen ya. Ya, ini adalah bagian-bagian atau elemen dari acuan dan perancah pilar. Sehingga kalau kita lihat ini, sebetulnya bagian bawah ini ada yang kita sebut dengan pile gate, sama persis dengan abutmen. Kemudian yang bagian tengah ini saya menyebutnya dengan badan pilar. Kemudian yang bagian atas ini saya menyebutnya dengan balok cendawan atau balok cantilever, karena di sini ada cendawan yang menyangga keluar atau cantilever. Oke, saya ulangi sekali lagi. Untuk cetakan ini kita ada 3 komponen struktur. Yang bawah tadi adalah pile gate, yang ini sudah Anda praktekkan. Kemudian yang berikutnya adalah badan pilar, yang ketiga adalah balok cendawan. Sekarang kita lihat apakah bagian-bagian dari acuan dan perancah pilar. Yang kita sebut yang pertama ini adalah bagian yang ini yang kita sebut dengan acuan atau cetakan dari badan pilar ya. Ini terbuat dari multiplek, ukuran standarnya 1,8 cm kali 122 kali 244 cm. Jadi bahan utamanya cetakan ini adalah multiplek. Kemudian yang kedua adalah bagian yang ini, maka saya menyebutnya ini acuan balok cendawan. Sama, ini terbuat dari multiplek ukuran 1,8 kali 122 kali 244 cm. Kemudian bagian yang ketiga, yang ini saya menyebutnya dengan balok cendawan bagian bawah. Jadi kalau ini tadi adalah cetakan balok cendawan bagian samping, maka ini adalah bagian bawah. Sehingga bagian bawah ini ada 2. Yang satu adalah bagian ini, dan yang kedua adalah bagian yang ini dan bagian yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang elemen keempat. Ini saya menyebutnya dengan cetakan penumpu samping, adalah yang ini, atau ini adalah ended pada bagian balok cendawan. Oke. Kemudian elemen yang kelima, yang ini saya menyebutnya dengan tiang, adalah ini. Sehingga kalau kita lihat dari denah atau tambah atasnya, kita ada 6 tiang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ini kita pakai ukuran 6 kali 12 dan tingginya adalah di 350 cm. Sehingga kalau kita lihat waktu kita menghitung berapa panjang diperlukan untuk tiang, kita lihat aja di tambah atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang yang diperlukan berapa kita lihat dari tampak depannya. Sehingga kalau ini kita lihat panjangnya adalah di 350. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah komponen yang ke-6, yaitu tiang 612 kali 240 adalah yang ini. Sehingga kalau ini tadi panjangnya adalah 350, maka ini panjangnya pas persis di 240. Yang diperlukan berapa? Kita tinggal ngitung aja dari tampak atasnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita memerlukan 6 buah. Kemudian yang berikutnya adalah tiang 57, itu adalah yang digambar ini coklat, sehingga ini tampak sampingnya atau tampak depannya, maka tampak atasnya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita menghitung berapa jumlahnya, ya kita lihat ada ukurannya. Jadi kita pakai 5 kali 7 cm, kemudian tingginya 350, kita pakai 1, 2, 3, 4. Oke.
Yang berikutnya adalah kita menggunakan hanger 210 kali 100 adalah yang ini. Sehingga kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka kita menggunakan 5 hanger. Maka hanger ini ukurannya adalah 210 kali 100 cm. Oke, karena hanger ini akan mengikatkan antara tiang ini dengan tiang ini. Jadi ada 1, 2, ya, kemudian 3, 4, 5 hanger. Oke. Kemudian yang berikutnya yang kita sebut yang ke-9 ini adalah suri-suri. Suri-suri itu berfungsi sebagai penumpu dari cetakan balok kantilever. Sehingga di sini kita lihat ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 suri-suri. Sehingga suri-suri ini kita pakai ukuran 2 kali 10, tebalnya 2 cm, lebarnya 10 dan panjangnya adalah 100. Karena ini panjangnya dari sisi ini sampai dengan di sisi ini. Ya, ini kita pakai 210 kali 100. Kemudian yang berikutnya adalah elemen yang 10, berarti ada ini. Kemudian ada ini yang kita sebut dengan skor horizontal. Ini kita pakai tebalnya 2 cm, lebarnya 10 dan panjangnya 4 meter. Oke, kemudian yang ke-11 adalah yang ini. Jadi waktu dicor ada peluang, maka sisi cetakan balok ini akan keluar atau akan membedah keluar. Supaya tidak membedah keluar, maka ini kita beri dengan penjepit samping. Sehingga penjepit samping ini sepanjang ini dan sepanjang ini. Ya, ini ditumpukan dengan suri-suri dan ini juga ditumpukan dengan suri-suri. Ya, ini yang kita sebut dengan penjepit samping. Oke, sehingga di sini ada 2 penjepit samping, 210 100 dan 210 kali 200. Jadi yang samping ini kita pakai 210 100, 210 100, dengan ini pakai yang 210 200. Oke, karena ini kita penjepit, maka ini ada 2 kali karena harus ada kiri dan kanan. Oke, yang berikutnya yang kita sebut dengan cincin cetakan badan. Jadi waktu kita membuat cetakan ini, maka ini harus diikat, maka ikatan ini yang kita sebut dengan cincin. Sehingga ini kita menyebutnya dengan cincin cetakan badan. Di sini ada 3 cincin, maka posisinya adalah cincin 1, cincin 2, dan ini adalah cincin 3. Ya, cincin itu fungsinya juga sekaligus sebagai tumpuan rapid clamp. Oke. Kemudian yang berikutnya yang 13 ini yang dengan gambar blok ini. Ya, maka ini yang kita sebut dengan rapid clamp. Oke. Kemudian yang berikutnya yang ke-14 ya adalah yang ini, kemudian ini dan ini. Sehingga kita mengatakan kayu penjepit pendek ini kiri kanan, kemudian kayu penjepit panjang ini atas. Ya, kita ada ukuran 5790 itu yang ke arah ini. Oke. Ini sehingga kalau kita lihat di potongan depannya ini ada 2. Ya, sehingga kalau kita ngitung jumlahnya berapa, yang panjangnya 90, kita tinggal lihat aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12. Maka posisi yang ke arah sini akan sama jumlahnya 12. Ya, inilah untuk elemen dan cara menghitung keperluan bahan. Sekarang bagaimana dengan metode kerja? Jadi kalau kita lihat tadi ini ada 14 elemen yang harus disiapkan, maka kita mengatakan untuk metode kerjanya harus menyiapkan material 1 sampai dengan 14. Kemudian yang berikutnya adalah siapkan sepatu badan pilar atau footing. Ya, ini sama seperti proses waktu kita membuat badan abutment. Jadi waktu kita ngecor pile cap, dinaikkan badannya 15 sampai 20 cm karena itulah nanti untuk pedoman ketebalan maupun panjang pilar yang akan kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah rangkai komponen 1, 2 set. Ini terdiri elemen 1 dan elemen 12. Jadi kita lihat ini adalah elemen 1 dan elemen 12-nya adalah cincin. Sehingga waktu kita membuat ini, sambungan ini, ya, maka ini ada gambarnya dipotong sehingga ini terbuka, sehingga waktu disatukan baru merupakan satu kesatuan cetakan dari badan pilarnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah
rangkai komponen 2 set. Ya, ini elemen 2, berarti ini adalah untuk cetakan balok cendawan. Oke, yang ini ada 2 set karena ini ada sisi ini 1, kemudian sisi ini 1, sehingga kita mengatakan 2 set. Yang berikutnya adalah pasang komponen 1 dan tiang elemen 5 pada sepatu badan. Jika kalau kita lihat gambar ini, maka ini adalah ya cetakan dan cincinnya, kemudian ini tiang-tiangnya. Ya, setelah ini dipasang, oke, dibantu dengan blok beton, kemudian skor horizontal dan skor miring. Ya, nanti untuk jelasnya saat kita praktek kita tunjukkan. Ya, setelah itu maka kita pasang tiang yang ketinggiannya di 240, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, langkah selanjutnya adalah kita kunci ini dengan rapid clamp, sehingga ini ada 2 rapid clamp yang pendek dan ini rapid clamp yang panjang. Oke, jumlah rapid clamp bisa kita hitung di sini. Jadi ada yang pakai blok hitam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 2 sisi maka jumlahnya 12 rapid clamp. Oke, maka setelah ini sudah, maka proses berikutnya adalah kita naikkan untuk cetakan balok cendawanya. Ya, ini di elemen 2 kita naikkan, ya, kita tumpukan pada cetakan pilar pada bagian badan, ya, ini. Kemudian setelah itu kita kasih skor vertikal di sini, biasanya kita di 2 tempat, 1, 2, ya, 1, 2. Kemudian kita pakukan. Maksudnya apa? Supaya posisinya nanti bisa segaris, ya. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita pasang suri-suri ini dan suri-suri ini, karena suri-suri ini akan menumpu pada balok cendawan. Begitu suri-suri sudah dipasang, langkah berikutnya kita memasang cetakan cendawan pada bagian bawah. Jadi ada 1 di sini, 1 di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dipasang tiang ini, ya, supaya kita bisa meletakkan suri-suri sekaligus bisa memakukan cetakan bawah pada bagian samping. Begitu ini sudah, maka langkah berikutnya kita memasang skor horizontal ini, ya, ini supaya didapatkan nanti hasil cetakan ini vertikal. Jadi jangan sampai terlihat dari samping, nanti cetakan balok cantilever kita tidak tegak tapi miring, sehingga ini kita perlukan skor-skor ini, ya. Oke, jadi skor ini horizontal, ya, karena posisinya adalah horizontal. Begitu skor ini sudah, maka proses berikutnya kita memasang endit, ya. Endit itu artinya penutup samping pada balok cantilever bagian sisi. Ya, kalau di sini adalah di elemen 4, ya, ada kiri, ada kanan, ya. Begitu ini sudah, maka langkah berikutnya adalah kita ngecek semua hubungan antara tadi sisi bawah, jadi footing dengan badan pilar. Kemudian setelah itu kita cek sambungan antara badan pilar dengan balok cendawan, ya. Jangan sampai nanti ada kebocoran, karena kebocoran akan mengurangi kekuatan karakteristik dari beton. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah, ya, pembongkaran. Jadi pembongkaran ini dilakukan 28 hari setelah pengecoran. Oke. Kemudian yang berikutnya, waktu kita pembongkaran itu harus diatur sedemikian rupa, dikelompokkan jenis bahan. Jadi misalnya kayu 612 jadikan satu dengan 612. Bahkan kalau perlu kita buatkan daftar, yang panjang 350 jadikan 1, panjang 240 jadikan 1, dan seterusnya. Begitu juga untuk papan-papannya dan kaso-kaso. Juga untuk rapid clamp, ya, kita jadikan 1, diatur. Karena apa? Akan mempengaruhi langkah kerja kita berikutnya. Kemudian yang terakhir, K3 harus menjadi kunci kita, karena keselamatan lebih diutamakan. Jadi jangan lupa, yang pertama pakai APD, kemudian 6 pertanyaan tadi, ya,
harus semua terjawab. Apabila ada satu pernyataan tidak, maka kita tidak boleh melakukan praktikum. Ya, jadi sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Apabila dalam menyampaikan materi ada hal-hal yang kurang berkenan dari hati kami yang dalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.